Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi yang kelanjutan dari yang kemarin, yaitu sampai pada bab reproduksi pada hewan. Untuk kompetensi dasar ini saya bacakan, yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Adapun untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama yaitu untuk peserta didik nanti dapat menyebutkan macam-macam reproduksi, baik reproduksi secara kawin ataupun tidak kawin pada hewan. Kemudian yang kedua, dapat memprediksi regenerasi pada hewan. Contohnya yaitu planaria. Kemudian dapat menggolongkan penggolongan hewan berdasarkan cara perkembangan embrio pada reproduksi secara kawin atau seksual. Nah, untuk kali ini kita mulai saja dengan apa yang dimaksud dengan reproduksi itu. Nama lain reproduksi yaitu perkembangbiakan. Untuk maksud perkembangbiakan di sini adalah menghasilkan suatu keturunan atau individu baru. Lah, adapun untuk cara menghasilkan individu baru ini kita bagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama reproduksi secara generatif, nama lainnya adalah secara kawin atau seksual. Kemudian yang kedua adalah reproduksi secara vegetatif, nama lainnya adalah tidak kawin atau aseksual. Jadi untuk pada hewan, selama ini kita berasumsi kebanyakan ya hewan itu kan berkembang biak atau reproduksi secara kawin. Padahal di dalam kenyataannya ya, untuk hewan-hewan yang mungkin jarang kita lihat, yang mana di dunia ini jenisnya banyak sekali, ternyata ada yang melakukan perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, untuk hewan yang melakukan perkembangbiakan secara kawin ini adalah dari kelompok hewan bertulang belakang, di mana dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama adalah kelas atau bangsa ikan, yang kedua bangsa amfibi, yang ketiga bangsa reptil, yang keempat bangsa unggas, dan kelima bangsa mamalia. Ini hewan-hewan yang masuk kelompok 5 kelas atau bangsa ini melakukan perkembangbiakan secara kawin atau seksual. Adapun untuk hewan-hewan yang tidak bertulang belakang, ini macamnya banyak sekali. Ada yang melakukan perkembangbiakan secara kawin juga, ada pula yang melakukan perkembangbiakan secara tidak kawin. Ada pula yang melakukan bisa kedua-duanya. Ya, jadi bisa melalui kawin bisa, melalui tidak kawin juga bisa. Nah, untuk mengetahui
hewan-hewan apa saja, ya contoh-contoh yang populer ya di tingkat sanawi ya, karena tidak mungkin kita menyebutkan satu persatu, ya ini hanya contoh yang mungkin biasa apa kita pakai untuk menjawab pertanyaan di soal-soal. Kita mulai saja untuk yang pertama, yaitu pembahasan hewan yang melakukan perkembangbiakan secara kawin atau generatif. Tadi pada hewan bertulang belakang, ini digolongkan berdasarkan yaitu perkembangan embrio. Ada 3 macam. Nah, tapi sebelumnya perlu kalian ingat bahwa untuk perkembangbiakan secara kawin ini, sebelum timbulnya suatu individu baru yang nanti terbentuk, ini dimulai dulu dengan suatu kegiatan yang namanya yaitu fertilisasi. Apa yang dimaksud dengan fertilisasi? Mungkin kalian masih ingat untuk bab sebelumnya, yaitu bertemunya atau tepatnya peleburan antara sel kelamin betina, nama lainnya adalah sel telur, dengan sel kelamin jantan atau sel spermatozoid. Maka di sini setelah terjadi suatu penyatuan atau peleburan 2 macam sel tadi, ya, 2 macam sel kelamin, maka akan membentuk yang namanya zigot. Nah, kemudian nanti zigot akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio inilah yang nanti kita pakai untuk menggolongkan macam-macam perkembangbiakan secara kawin atau generatif berdasarkan yaitu perkembangan embrionya. Tadi saya sebutkan ada 3. Yang pertama yaitu vivipar atau nama lainnya bertelur. Yang dimaksud dengan bertelur di sini adalah suatu perkembangan embrio yang terjadi di dalam cangkang telur, di mana telur tadi itu sudah dikeluarkan oleh induk betina. Ya, jadi perkembangannya di luar tubuh induk betina. Itu yang dimaksud dengan istilah bertelur. Nah, nanti setelah embrio berkembang sampai tahap yang sempurna, nanti waktunya untuk menetas, ya. Jadi memecahkan kulit cangkang telur. Lalu yang kedua adalah ovipar. Oh maaf, ini kebalik ya. Tadi yang pertama, ya ini. Kalau yang pertama tadi ovipar, ya maaf, bertelur. Kemudian yang kedua adalah vivipar. Kalau vivipar di sini adalah nama lainnya beranak atau melahirkan. Pengertiannya adalah embrio akan berkembang di dalam rahim induk betina. Jadi setelah tadi terjadi fertilisasi di dalam tubuh, maka embrio akan berkembang, ya, tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Nah, nanti setelah waktunya untuk dikeluarkan atau dilahirkan, ya, maka itu disebut dengan beranak atau vivipar. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ovovivipar. Di sini pengertiannya adalah embrio berkembang di dalam cangkang telur, tapi
telurnya ini masih di dalam tubuh induk betina. Jadi tidak dikeluarkan seperti yang tadi ovipar, tapi masih di dalam, dan di dalam cangkang embrio tadi akan berkembang, ya, tumbuh dan berkembang. Ya, setelah waktunya dia akan menetas. Begitu menetas maka induk hewan tadi akan mengeluarkan dari tubuh, ya, dari tubuh induk tadi. Nah, untuk contoh-contohnya, untuk yang ovipar di sini adalah yang termasuk bangsa unggas atau aves. Kemudian yang kedua adalah kelas atau bangsa ikan. Kemudian untuk yang ketiga amfibi, ya, kelas amfibi atau contohnya adalah katak. Kemudian untuk yang vivipar di sini contohnya adalah bangsa mamalia, ya, hewan mamalia. Kemudian untuk yang ovovivipar di sini contohnya kadal, kemudian sebagian jenis hiu, kemudian platypus, dan ikan pari. Nah, itulah untuk yang perkembangbiakan hewan secara kawin atau seksual berdasarkan perkembangan embrio. Kemudian untuk reproduksi atau perkembangbiakan hewan secara aseksual di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah membentuk tunas. Kemudian yang ketiga fragmentasi, yang kedua fragmentasi, yang ketiga parthenogenesis. Untuk yang membentuk tunas di sini contohnya adalah hewan hidra. Jadi hewan tadi itu membentuk semacam tonjolan kecil pada tubuhnya, kemudian makin lama makin tumbuh membesar, kemudian akhirnya tonjolan tadi itu akan memisahkan diri dari induknya. Ini yang membentuk tunas. Nah, untuk hidra ini bisa melakukan sekaligus bisa ya gantian, tapi dia bisa melakukan 2 macam reproduksi, yaitu secara vegetatif dan generatif. Jadi yang vegetatif membentuk tunas, yang generatif dia membutuhkan hidra yang lain yang berjenis kelamin beda, kemudian melakukan reproduksi secara kawin atau seksual. Kemudian untuk yang kedua yaitu fragmentasi. Di sini untuk tahapan fragmentasi yang pertama adalah memotong-motong bagian tubuhnya menjadi 2 bagian atau lebih. Kemudian setiap bagian potongan tubuhnya itu akan tumbuh, ya, tumbuh kembali menjadi satu bagian yang utuh menjadi individu baru. Nah, ini contohnya adalah cacing planaria. Kemudian yang ketiga adalah parthenogenesis. Ini adalah perkembangbiakan pada hewan tapi tidak didahului oleh adanya fertilisasi. Jadi di sini hewannya bertelur tapi tidak usah dibuahi. Kalau selama ini kebanyakan hewan kan ayam misalnya, kalau ayam betina bertelur kemudian tidak ada pejantan yang membuahi, maka telurnya tidak akan bisa menetas. Tapi untuk hewan ini perkecualian, telurnya tidak dibuahi tapi bisa menetas. Nah, contohnya apa? Di sini yang pertama lebah.
Kemudian yang kedua semut, 3 tawon, 4 kutu daun, 5 kutu air. Nah ini untuk pada lebah, ini ada telur yang dibuahi dan ada yang tidak dibuahi. Untuk telur yang tidak dibuahi di sini akan menjadi lebah jantan. Jadi telur-telur pada lebah yang tidak dibuahi menjadi lebah jantan yang sifatnya fertil atau subur. Ya, jadi dia dapat membuahi telur dari lebah sang ratu. Sedangkan telur lebah yang dibuahi ini akan menjadi lebah betina yang sifatnya steril. Dan lebah tadi akan menjadi lebah pekerja. Jadi dia tuh kerjanya ya mengumpulkan madu ya dari satu bunga ke bunga lain. Ya, ini tadi untuk contoh hidra, kemudian juga bisa ubur-ubur, ini juga melakukan 2 macam reproduksi, bisa vegetatif dan generatif. Mungkin sekian dulu untuk penjelasan hari ini, mungkin lain waktu bisa kita sambung. Ya, terima kasih. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan.